Shalom. Mari sebagai Tuhan kita memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali Tuhan kami bersyukur Bapa di tempat ini Tuhan. Kami tahu Bapa, kami dapat berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa saat ini Tuhan, kami mau menyembah Bapa, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakan Tuhan kami di hadapan Tuhan pada hari ini Bapa. Sedialah Tuhan ibadah kami untuk kemuliaan Allah kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita awali ibadah kita angkat pujian kita katakan masuk roh Kudus. Ya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan dengan tulus. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba. Ya Tuhan,
Engkau katakan Tuhan, kami kepunyaan-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh katakan kami mau masuk ke kamu Tuhan. Masuk Tuhan, Tuhan, terima Bapa kami di hadapan Tuhan. Ya masuk dengan hatiku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yang Maha Kuasa, menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah, kami sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah, menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Terima sembah kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku sembah, ku menyembah-Mu. Ku menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah, nama-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah, katakan ku menyembah-Mu. Engkau kudus Bapa, dan kami menyembah-Mu, Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Bapa di tempat ini Tuhan, penuh dengan kuasa ya Bapa. Kami mau terus bernyanyi Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak, haleluya. Amin. Mengatakan segala puji syukur. Amin. Haleluya.
Salam. Shalom. Ya teman-teman, assalamualaikum sebelumnya. Hari ini sudah jadwal saya bawa firman. Karena sudah saya firman itu. Tetapi tentang apa yang terjadi, saya juga tahu tak ada kesalahan apa pada diri saya. Akhirnya tadi saya minta saudara berani bawa firman hari ini. Puji Tuhan, saudara siap. Dan di sini saya mau menyatakan kepada Tuhan, kalau memang ada kesalahan, mohon maaf. Kalau saya mau nanti kenapa ada macam ini? Kalau saya percaya, kalau saya mengampun setiap orang yang bersalah dan mau. Amin. Ya, salut. Shalom. Saya meminta didoakan setiap kita semua yang ada yang satu iman di tempat ini, di mana kita tahu dan saya melihat akhir-akhir ini banyak tantangan di dalam kita lagi diserang oleh berbagai masalah, berbagai pergumulan. Ya. Itu saudara, kita harus mau menyadarinya kalau ini pekerjaan iblis. Ya. Banyak masalah saudara. Kita menyadari, kita lihat lagi banyak bencana di tempat kita. Ya. Artinya Tuhan mau menguji kita sampai di mana. Ya. Bila ada di depan program-program sama dalam hidup pergumulan saudara, ayo kita harus lebih kuat lagi bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan mau kita didoakan setiap harinya. Gereja ini dan kerabat kita menjadi orang-orangnya agar Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Yesus memberkati dan semoga dalam hari yang saya. Ya, Tuhan Yesus baik sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, saya juga sedikit kesaksian. Tadi malam itu saya tentang aman yang tadi ada beberapa kali rasanya ingin buang air besar. Tapi nggak ada yang keluar, jadi saya bingung juga sampai berapa. Nah, tadi pagi sebagai Tuhan, saya nggak enak dan rencana tadi saudara aku mau pacar ini bikin kan. Saya teringat ini jadwal saya kunci tadi sebagai Tuhan. Saya kuatkan diri, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan sebagai saudara. Puji Tuhan, kita bisa ibadah. Saya tidak optan jadinya ini karena kasih karunia Tuhan. Nah, sebagai Tuhan, mari sebagai Tuhan kita siapkan hati kita. Selanjutnya kita akan menggunakan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu Tuhan akan firman Bapa. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa dengan kuasa Tuhan, biar kami Tuhan siap ditaburi oleh firman Tuhan. Bapa sebelum kami Tuhan menerima firman kami mau mengangkat ujian kami, kami mau katakan Tuhan kami rindu lawatan Tuhan. Tuhan aku rindu.
Bapa, ini kerinduan kami anak-anak. Kami Bapa, angkat suara kami, dengarlah seruan kami Yesus. Hadir Bapa yang kasih kami Bapa. Saat ini Kami
Engkau sentuh setiap hati kami Tuhan. Kami rindu curahan Tuhan, curahan Roh Kudus ya Bapa. Bapa Allah yang baik, sentuh setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami menerima firman Tuhan. Bapa Allah yang baik, terlebih Tuhan, sucikan kami dan kuduskan kami Bapa. Kami datang ke hadapan dengan segala kesalahan kami, dengan segala dosa-dosa kami, dengan segala pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami ini orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Ubahkan hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau firman ini ya Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami tertegur, kami dapat membuat firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa Allah yang baik, sertai kami Tuhan menjadi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini tanpa Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu yang bodoh ini yang pada bodoh kelemahan ini ya Bapa Allah yang baik. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba agar dapat berkata-kata yang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak hamba ya Tuhan. Dan pujilah Engkau Yesus, Engkau ramu setiap kami agar kami mau menerima firman-Mu dengan hati yang tulus Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu dan biarlah semuanya menyenangkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita. Amin. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita waktu itu. Ini bukan jadwal saya, tapi kita sharing. Amin. Ya, kita sharing. Beliau seharusnya membawa firman ini di dalam Markus pasal yang ke-8. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat ke-30. Di sini perikopnya dikatakan saudara pengakuan Petrus. Nah, saya buat di sini saudara perikopnya siapa Yesus bagi kita. Bagi kita siapa Yesus. Mari kita baca secara bergantian. Saya bacakan ayat 27 dan saudara 28 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan dengan perikop pengakuan Petrus. Ayat 27 berkata demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya orang siapa aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang nabi. Bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka supaya jangan memberitahukan kepada siapapun yang saudara, ya, di situ ada suatu pertanyaan Tuhan Yesus dan banyak kali Tuhan Yesus bertanya itu kepada kita. Menurutmu kata orang aku ini siapa? Kata orang aku ini siapa? Ada yang berkata dia di dalam tetangga kita dikatakan dia nabi. Dan ada yang berkata dia Tuhan. Saudara, mau dia siapa? Tetapi ajarannya saudara adalah ajaran yang baik. Dan dia tanpa harus berkata aku ini Tuhan, tanpa harus berkata memang dia sudah Tuhan. Amen. Tanpa dia berkata demikian, tetapi perbuatannya saudara, alam semesta mengakui dia adalah Tuhan yang lurus. Amen. Saudara, saya pernah berpikir demikian. Dia adalah orang berkata siapa Yesus. Yang penting di dalam agama lain pun ajaran Tuhan Yesus diakui. Ajaran Tuhan Yesus diakui. Artinya saudara, apa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah yang baik. Oke, di dalam yang lain Yesus dibilang sebagai nabi. Ya. Tetapi saudara, perkataannya bisa diikuti. Nah, kalau ada yang mengaku-ngaku nabi tetapi menjerumuskan ada pengajaran yang tidak betul di situ, oh jangan kau akui itu. Amen. Tetapi Yesus tidak diakui sebagai orang-orang yang mengajarkan yang sesat. Di dalam apa yang dikatakan saudara kita, diakui.
dibatasi. Tetapi bagi kita dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan yang paling penting saudara, dasarnya ini saudara, bagi kita siapa Tuhan Yesus. Jangan bagi orang lain. Tadi kan ya kita tidak bisa mengubah seseorang saudara, memaksakan kepada orang engkau harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kita kalau mau berbuat seperti itu saudara, lakukan dalam hidup. Akui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan dari lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dengan perubahan-perubahan yang ada. Maka orang melihat dia Tuhan dalam apa itu? Bukan dengan perdebatan, bukan dengan perdebatan tentang ketuhanan Yesus, bukan tentang perdebatan. Saya seorang apologet dahulu suka berdebat antar lintas agama, namanya apologet. Saya paling suka berapologet dahulu. Tetapi ketika saya tersadar saudara, Tuhan itu, ketuhanan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi diimani. Amin. Saudara membuktikan Tuhan saudara, siapa Tuhan? Tuhan siapa yang benar nih? Ya, ada suatu tokoh dan cerita Elia bersama para yang punya bapak, yang menjadi palsu. Berkata saudara itu, ya, si orang itu mau membuktikan Allah siapa sih yang benar ini? Dan terbukti sampai di kece-kece di si Elia orang itu kan. Mungkin Tuhan mau lagi tidur tak, ya? Mungkin lagi pergi shopping tak. Coba berteriak lagi, kan? Dan artinya saudara, dia membuktikan bahwa Allahnya adalah Allah yang benar, bukan dalam omongan-omongan manusia. Amin? Bukan omongan. Jadi saudara, ya terserah orang menilai Yesus kita sebagai apa, atau mau diolok sebagai apa. Tetapi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Menurut kita yang terpenting, itu menurut kita masalah orang lain. Kalau kamu mungkin dia lakukan dari diri kita sendiri dulu. Itu kunci utamanya dulu. Saya beberapa kali mencoba di tempat ini saudara. Saya pengen kita semuanya bersama di sini. Ya, saya pengen semuanya tidak ada lagi yang narkoba contohnya. Proses tersebut. Ya, saya pengen tidak ada lagi yang pernah saya buat program tidak ada lagi merokok. Saya pernah membuat demikian. Tetapi saudara, ya, bukan apa pemikiran saya yang jadi. Ini saudara demikian. Bukan dengan perkataan. Ya, berhentilah seperti ini. Saya tidak bisa mengumpulkan orang. Yang bisa saya buat, contohnya tadi seperti apa? Saya buat program kemarin itu berhenti merokok. Tapi saya tidak bisa mengubahkan orang. Yang bisa saya lakukan apa? Saya ubah diri saya sendiri. Dan dia adalah orang melihat. Amin. Demikian juga tadi saudara dikatakan di situ, ayat 29, dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa katamu? Oke, tadi itu yang pertama kata orang. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Tetapi katamu siapa aku ini? Coba kita jawab sendiri dalam hati kita. Bagimu Yesus itu siapa? Kita mengaku dia adalah Tuhan. Oke, bagimu dia Tuhan. Ada yang mengaku dia adalah sahabat. Oke, bagimu dia sahabat. Ada yang mengaku bagi dia adalah teman. Oke, dia teman. Saudara bukan hanya dari mulut. Kalau
kecewakan dia. Kalau engkau membuat dia sahabat, bergaul karib dengan dia. Itu saudara. Apapun permasalahanmu, kalau kita jadikan dia sahabat, nggak ada yang tersembunyi bagi dia. Itu seorang sahabat. Seorang sahabat, ada yang tersembunyi bagi sahabat. Contohnya saya sahabatan sama si Batu lah dulu, ya. Tak ada tuh yang tersembunyikan dari dia. Ngomong aja lah, kamu aja. Kalau dia sahabat aku. Nah kalau kau menganggap juga Tuhan adalah sahabat atau teman adalah Tuhanmu, bukan seperti apa yang kau anggap dia. Amen. Nah banyak saudara kita hanya mengaku contohnya seperti ada berkata, engkau saudaraku. Nah ketika saudara sakit, entah di mana. Tapi saudara, ketika saudaramu ada masalah, nah kenapa bercuek? Pengakuan bukan sekedar kata-kata, amin. Pengakuan bukan sekedar kata-kata. Banyak orang yang mengaku, aku orang Kristen, tapi sikit pun firman Tuhan kata. Bagaimana kau berkata kau cinta Yesus, tapi perkataan Tuhan Yesus itu kau nggak tahu? Jangan-jangan kau nggak pernah tentu. Apakah itu pengakuan yang betul? Berikutnya ternyata di sini dikatakan saudara, pengakuan Petrus. Banyak orang yang mengaku Kristen, amin. Coba pertanyaan, penjelasan Tritunggal gimana? Jangan ikut-ikutan dia dengan yang lain. Yesus itu adalah Nabi, tidak lain kalau bilang saja. Yesus adalah Tuhan. Tetapi kan Yesus cuma di perjanjian lama aja, enggak sebelum di penciptaan dunia Yesus sudah ada. Makanya baca Alkitab. Dan kau bilang aku kenal Tuhan Yesus, tetapi kau nggak pernah merasakan tentang Yesus. Tadi pagi kita membaca tentang Ayub. Kemarin aku hanya mendengar dari perkataan orang. Itu yang tadi pagi kita baca ya. Tetapi kini aku merasakan Yesus. Maka engkau mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau belum merasakan Tuhan Yesus, paling cuma sebatas pengetahuan. Sebatas pengetahuan. Sekali digoyangkan pengetahuan, ada ambruk. Saudara, cintai Yesus, akui Tuhan Yesus bukan karena pengetahuan. Amen. Bukan karena pengetahuan, bukan karena kau jago menjelaskan kebenaran ketuhanan, tetapi karena kau betul-betul merasakan. Yes, orang berkata kau nanti, orang berkata kau siapa, orang berkata kau penyesat, bagiku kau Tuhan dan Juru Selamat. Amen. Itu pengakuan. Dan setelah kita akui, ayo kita belajar untuk mengungkapkan pengakuan. Sama halnya saudara kita berkata kepada seorang wanita, aku cinta sama kamu. Selesai. Itu pengakuan itu berkelanjutan. Amen. Pengakuan itu berkelanjutan. Aku bilang sama pacaran contohnya, aku cinta sama kamu. Nah, untuk menghidupi perkataan ini bagaimana? Kalau mau cinta aja, gampang. Sama siapa pun bisa mau cinta. Tetapi menghidupinya itu berbeda. Ngomong dengan menghidupi perkataan itu beda. Kalau cuma ngomong aku cinta sama aku itu tidak. Tetapi untuk menghidupinya bagaimana? Kalau mungkin aku jarang berkata aku cinta sama aku. Tapi bentuk cinta itu bagaimana? Kau perhatian dengan dia. Benar? Bentuk cinta kepada aku satu contohnya, jangan ada yang pusing ya. Satu kali ibadah pasti ada yang kurang dalam hidup. Aku ini tak bisa nih, aku tak boleh kayak gini nih. Itu tanda yang kau cinta kepada aku. Aku tiba-tiba tidak baca Alkitab. Ada yang kurang itu. Itu engkau sedang menikmati Tuhan, menikmati cinta Tuhan. Sedang menikmati cinta Tuhan. Ada yang kurang.
sekalipun tak ada orang yang berbuat dosa ini bersembunyi, ya, bersembunyi contohnya dosa yang telah tidak ada orang yang tahu, tetapi kau tersadar, oh Tuhan ampuni aku, kau bilang, ups, itu artinya kau berbuat hubungan dengan Tuhan. Saudara, yang saya katakan di sini, ya, bagaimana kalau kita kepada Tuhan, dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, tidak peduli seberapa kali kita belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang dua fondasi, ya. Orang yang membangun di perpasiran sekali gagal ambruk rusak, ya. Rusak sudah mati-matilah. Padahal orang yang bangun di iman yang kuat 100 kali gagal pun dia tidak masalah Allah dan yang buat lampu ini siapa namanya? Buat lampu ini si Thomas. Si Thomas itu dia sudah kalau dari sejarah, kita lihat sejarah berapa kali dia datang? 1000. Kalau masalah 1000-an, ya, 1000 kali dia gagal kawan asal itu, 1000 kali dia gagal kawan. Kalau dia cuma dasarnya cetek, ya, tapi dia mempunyai pengakuan aku harus bisa. Itu pengakuannya dan dia buktikan dengan perbuatan sampai sekarang kita menikmati Allah. Amen. Buat pengakuan dirimu, aku anak Tuhan, aku anak Kristen, aku cinta Tuhan Yesus. Tak peduli berapa kali aku gagal, tak peduli apa kata orang. Aku harus bangkit. Amen. Saudara, saya katakan poin yang saya tambahkan, yang saya berikan di sini yang pertama, siapa Yesus bagi kita? Itu dulu. Bagi kau itu Yesus siapa? Ya, tadi kita sudah bahas. Kalau bagimu Yesus adalah Tuhan, dan Yesus nama aku dia sebagai Tuhan. Tuhan selayaknya diapain? Dihargai. Artinya berarti kalau dari kita menghadap Tuhan, berikan lagi yang dalam roh dan kebenaran. Apa kita berbuat bagaimana kita di hadapan Tuhan sih? Kalau kita mengaku dia sebagai Tuhan, buat. Kalau kau mengaku dia sebagai sahabat, sebagai kawan, dan sebagainya, apa? Tapi pada dasarnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, melalui hidup kita, biarlah orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui hidup kita tadi, aku tidak bisa mengubahkan beliau, tak bisa. Yang bisa mengubah diriku sendiri. Dan biarlah orang melihat itu. Amen. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus tidak dilaporkan. Jangan nggak usah paksa-paksa kembali saudara dengan mulut ini, dengan pengetahuan ini. Oh Yesus adalah Tuhan ini segala macam. Janganlah, ya kan? Buat aja lah dari perbuatanmu. Ya. Kecuali orang tanya, jadi kita penginjilan bisa? Ya harus kalau penginjilan, tetapi nggak usahlah memaksakan kali. Nanti jadi olok-olokan kawan. Artinya saudara, yang mau saya tuliskan di sini saudara, tentang ketuhanan Yesus. Tuhan Yesus tidak dilaporkan tadi. Tentang ketuhanan Yesus bukan untuk dilaporkan. Orang ini jelas-jelas Tuhan kok. Dia kok menurut kau dia siapa? Dia tak tahu. Ya. Ini sebarang contohnya. Akan banyak orang yang menilai sebarang ini berbagai macam. Judulnya ya pakai itu. Oh ininya itu kan banyak orang yang menilai siapa, tapi belum tentu ya siapa. Jadi sebarang ini ya, ada yang mengaku saya sebagai Tuhan, ada yang mengaku saya sebagai saudara, ada yang mengaku saya sebagai saudara. Nah menurut kau ini mengaku ini siapa? Kalau kau sadar ragu, ya kan tidak pula ya. Ya. Kalau kau mengaku Tuhan ya itu lebih fair kan? Tuhan yang akan aja ya. Menurutku ya
Jadi kalau saya sampai kau stres untuk mau menjelaskan sama orang Yesus ini demikian. Nah, yang penting, bagi itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang juru selamat. Dan kalau kamu mau menerima, nah, ayo kasih tahu bagaimana Tuhan Yesus yang merasakan. Kadang kalau kita mau menghukum saudara, ya, kalau kita mau menghukum, orang bisa merasakan Tuhan Yesus. Banyak orang yang memuji, perkembangan kita, apa saja. Kemudian kita mereka sudah seperti ini, sudah memenuhi banyak perubahan. Ya. Kan? Ada tak kita ngomong sama mereka? Enggak ada. Tetapi apa? Mereka melihat menyaksikan yang nyata. Itu yang perlu kita lakukan. Amen. Yang keempat, Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk mengatakan, aku ini Tuhan, aku ini Tuhan. Enggak. Hampir di dalam Alkitab dia tidak berkata dia adalah Tuhan. Karena apa dia tidak berkata? Mungkin ada orang yang pemikirannya cekek, Tuhan Yesus tidak ngomong aja sih langsung, dia adalah Tuhan yang juru selamat. Kenapa dia tidak ngomong aja kalau dia itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia? Nah ini jawabannya. Kan dia tadi tujuannya datang ke dunia bukan untuk dilayani. Coba kalau dia bilang dia Tuhan, apa yang terjadi? Dia dilayani, dia agungkan kemuliaannya, ya kan? Nah, dia akan dilayani. Suatu kata dia enggak keren, ya. Tapi dia mau melayani. Wah, dia itu adalah melayani. Enggak ada Tuhan seperti dia, Tuhan. Enggak ada Tuhan seperti dia. Yang mau melayani, bukan dilayani. Bukan buktinya tadi saudara di ayat 30 berkata, ya udah jangan ngomong sama siapa-siapa. Kan tadi setelah ada pengakuan di sini, menurut kalau adalah Mesias, saya bilang, tapi bukan kita ngomong. Itu saudara yang keempat, Yesus datang untuk melayani. Jadi kalau ada pernah terlintas di pikiran kita, kenapa sih Tuhan Yesus tidak ngomong aja kalau dia adalah Tuhan, kok susah-susah kali sih? Ya, karena dia datang dengan kasih untuk melayani. Amen. Yang terakhir, yang kelima, lakukanlah seperti pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus. Tadi kita jawab dalam hati kita, ya, bagi kita Yesus siapa? Sudah kita ambil dari poin yang pertama, siapa dia? Nah sekarang mari kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mungkin ada saudara-saudara yang mau menambah, silakan. Amin. Mantap. Shalom. Amin. Sebenarnya saya bukan mau menjawab pertanyaan kawan, tapi saya menunjukkan bahwa saya akan menjelaskan ini dan memohon bisa memberikan kita semua yang bisa siapa Yesus bagi saya itu penting. Dan saya pernah baca ayat dan itu saya lupa yang mana itu saya pernah baca ayat yang bilang begini, tidak ada nama lain di bawah permulaan ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan menurut saya tidak penting, tidak peduli siapa orang bilang apa sih. Dan kami Yesus yang saya tahu di luar Yesus kita tidak memperoleh keselamatan. Keselamatan itu hanya berada di dalam Yesus itu yang saya perlukan. Amin. Demikian selanjutnya saya serahkan kepada Orang Ringo. Ya, terima kasih atas firman-Nya luar biasa hari ini, dan seperti biasa saya undang untuk membawa pujian dan firman hari yang berikut. Kalau firman David Angulo, pujian
Kamar
Bapak anak-anakmu yang ada di kamar lain, satu persatu mereka Bapak Tuhan, Engkau Bapak yang tahu Tuhan bagaimana keadaan anakmu Bapak. Engkau tahu Bapak apa pergumulan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka Bapak, dan kami percaya Engkau Tuhan yang mampu mengubah hati seseorang ya Bapak. Biarkan Tuhan setiap kami Bapak, Engkau kawan Bapak hati kami Bapak, anak-anakmu Bapak, agar kami Tuhan dapat Tuhan melihat kepada yang benar Bapak, agar kami dimampukan Tuhan untuk menghidupi firman-Mu Bapak di tempat ini. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pergumulan kami Bapak di tempat ini. Baik Bapak yang sedang bergumul dengan keuangan Bapak, kami juga yang bergumul dengan pengurusan, bahkan Bapak yang sedang menanti-nantikan masa pembebasannya Bapak. Tuhan, kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan kami, Tuhan Yesus mampu Bapak memberikan jawaban Bapak. Biarlah Tuhan kami menjadi tenang Bapak. Biarlah Tuhan kami menjadi kuat Bapak. Biarlah Tuhan kami menjadi Bapak pribadi Tuhan yang dapat melihat Engkau di dalam setiap masalah kami Bapak. Terkhususnya Tuhan kami juga mau berdoa Bapak saat ini untuk teman-teman kami yang sakit Bapak. Tuhan angkai Tuhan dengan penyakit ambilnya Bapak. Tuhan, oh Yesus Bapak, biarlah sakit ambil di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Biar ia boleh berpilihan kami lihat kepada anak Bapak, agar ia Tuhan dapat Bapak hidup dengan sehat Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lainnya yang sakit Bapak. Ada anak Bapak pulang yang kami panggil pulang Tuhan, anak Stephen Silitonga Bapak. Tuhan saat ini sedang sakit Tuhan. Bapak berikan dia kekuatan Bapak, pemulihan Bapak. Biarlah tubuhnya kembali segar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, teman-teman kami yang sakit lainnya yang tidak dapat apa sebutkan sakitnya Bapak, Tuhan tolong kami Bapak. Biarkan kami Bapak boleh kesembuhan di dalam Bapak, boleh kekuatan di dalam surga. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Bapak. Biarlah senantiasa Roh Tuhan bekerja Bapak. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang terlibat di tempat ini Bapak, baik terlibat dalam pelayanan Bapak, dimulai dari pelayanan altar Bapak, bahkan sampai Tuhan orang yang terlibat tergerak hatinya membersihkan rumah tempat ibadah di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berkati Bapak, bahkan setiap anak-anakmu Bapak yang datang ke tempat ini Bapak. Tuhan berkati pelayanan Petra Ministry Tuhan, berkati gembala kami Bapak, orang yang Engkau tempatkan untuk menjadi gembala bagi kami Bapak. Pak Edi dan Ibu Petra, Tuhan berkati Bapak. Topang Bapak keluarga, berikan kekuatan Bapak, berkati pekerjaan tangan mereka dan pelayanan yang mereka kerjakan Bapak. Tuhan biarlah Tuhan Kau terus Bapak menahan Tuhan Petra Tiara Ministry Tuhan di dalam rancangan Bapak. Biarlah Tuhan Kau terus campur tangan Bapak dalam program-program yang diadakan ya Bapak di surga. Bapak kami juga mau berdoa untuk keluarga kami di luar sana Bapak, orang tua kami Bapak, saudara kami, istri Tuhan, anak Bapak, pasangan kami Bapak. Biarlah Tuhan terus Bapak menjaga mereka Bapak. Berikan keluarga kami kekuatan Tuhan di luar sana untuk menantikan kami Bapak. Berikan mereka penghiburan Bapak. Kami tahu Tuhan mereka juga bertumbuh dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Kami berdoa biarlah dalam pekerjaan mereka ada campur tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh kesehatan dan berkat yang melimpah ya Bapak di surga. Bapak, kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, lapas segala sebuah nanti Bapak. Berkatilah dimulai dari pemimpin Tuhan, pegawai Bapak, hingga kami warga binaan di tempat ini Tuhan. Berikan damai antara kami warga binaan dengan para pegawai di tempat ini Tuhan. Campur tangan Bapak dalam setiap program-program yang diadakan di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan kami yang menaruh akan Tuhan kepada setiap para pegawai agar mereka bekerja dengan takut akan Engkau ya Bapak di surga. Limpahkan Tuhan lapas kelas dan Tuhan lanjut bidang ini dengan berkat Bapak. Naungi itu bungkus Tuhan dengan kuasa Bapak. Biar di tempat ini Bapak ada perlindungan yang dinyatakan Tuhan, ada kuasa yang disaksikan Bapak, ada Bapak mata-mata yang melihat kuasa dinyatakan dalam kehidupan mereka Bapak. Bapak di surga, kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kehidupan kami. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan, Bapak sertai kami Bapak. Biar kami Tuhan ada di dalam Tuhan, di saya Bapak,
hamba-Mu Bapa yang datang ke tempat ini Tuhan, balaskan Tuhan waktu mereka Bapa, hati mereka Tuhan yang rindu melayani Engkau Bapa, biar Engkau yang melimpahkan mereka dengan berkat Tuhan. Bapa, kami